Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, sebelum lanjut, kita akan menguak tentang sejarah asal-usul Desa Balagedog atau Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Dan sebelum lanjut, jangan lupa sahabat untuk dukungan terhadap channel Kang Odoy. Silahkan share video Kang Odoy, juga like, silahkan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan yang kita lihat di layar ini adalah jalan menuju Desa Balagedog atau Desa Tersana. Desa Balagedog ini adalah sebuah desa yang berada di lintasan Jalan Ciledug Pelayangan. Ya, sahabat, sebelah utara Desa Pabedilan inilah Desa Balagedog. Awal kisah Desa Balagedog, sejarah asal-usul berdirinya Desa Tersana atau Balagedog, Kabupaten Cirebon, ini di sekitar abad ke-16 tersebutlah sebuah pondok pesantren yang berada di wilayah Cirebon bagian timur dengan nama Pesantren Pulau Putih. Pesantren tersebut dipimpin oleh seorang kiai bernama Kiai Bagal Budigal, salah seorang murid Pangeran Cakrabuana. Beliau ditugaskan oleh gurunya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Putih. Saat itu, Kiai Bagal Budigal sedang gundah batinnya karena putranya yang bernama Jaka Utama sudah sekian lama pergi entah kemana. Penyesalan dan kegundahan Kiai Bagal Budigal ini akibat kemarahannya kepada Jaka Utama membuat suasana pondok yang dulu begitu hangat kini menjadi sepi tanpa kehadiran buah hatinya. Keadaan dirinya diungkapkan kepada putrinya yang lain yang juga merupakan saudara tua dari Jaka Utama. Kepergian Jaka Utama berawal dari kemarahan Kiai Bagal Budigal yang tidak terima saat bertanya kepada Jaka Utama, apa tujuan hidup setelah kelak beranjak dewasa? Sementara saudara-saudaranya saat ditanya, ada yang menjawab bercita-cita ingin menjadi petani, nelayan, bahkan ingin menjadi kiai. Sedangkan Jaka Utama berkeinginan menjadi penguasa di Selamera, yang sekarang ini daerah Gebang Selamera ini, sahabat. Bagi ayahanda, keinginan ini sangatlah tidak mungkin dan tidak masuk akal, sebab keluarga mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin, tidak patut dan dianggap mengada-ada jika punya keinginan seperti itu. Akan tetapi Jaka Utama tidak peduli. Baginya hal itu keinginan yang tidak terbantahkan. Hingga akhirnya terjadilah pengusiran Jaka Utama oleh Kiai Bagal Budigal yang juga ayahandanya yang selama ini dihormatinya sebagai salah seorang yang menjadi penyebar agama Islam di Cirebon Timur. Dalam kemurungan batinnya, beliau memanggil putra-putranya yang bernama Juarsa, Juantara, dan untuk ditugaskan mencari Jaka Utama
sebab ayahandanya Kiai Bagal Budigal begitu sangat merindukan kehadirannya. Ya, sahabat, perlu sahabat ketahui bahwa Kiai Bagal Budigal di pesantren Pulau Putih ini bersama keempat anaknya, yang satu perempuan bernama Juarsi, sedangkan yang kedua dan yang ketiga yaitu Juarsa dan Juantara. Sedangkan yang terakhir, yang bungsu, itulah yang nama Jaka Utama, yang kemudian diusir oleh ayahnya Kiai Bagal Budigal karena keinginannya yang tidak patut, yaitu ingin menjadi seorang raja di Selamerah pada waktu itu, sekarang Gebang katanya sahabat. Nah, setelah kedua putranya Juarsa dan Juantara ditugaskan oleh ayahanda Kiai Bagal Budigal untuk mencari keberadaan adiknya Raden Jaka Utama, maka kedua putranya itu pun pergi meninggalkan pondok pesantren Pulau Putih untuk mencari di mana gerangan adiknya Jaka Utama berada. Sudah sekian lama pencarian itu dilakukan sehingga sampailah di Tanah Pejodangan. Ya, Tanah Pejodangan itu sekarang Melakasari itu sahabat. Ya, Melakasari itu dahulunya namanya Pejodangan. Kedua putra Kiai Bagal Budigal itu tersentak kaget bercampur gembira sebab adiknya yang selama ini hilang ternyata berada di wilayah itu. Kemudian mereka segera menghampirinya untuk mengajak adiknya pulang kembali ke pesantren Pulau Putih. Setelah kedatangan saudara-saudaranya dan mengajak pulang, Jaka Utama malah lari pontang-panting menjauh dari saudara-saudaranya. Maka terjadilah aksi kejar-kejaran antara Jaka Utama dan Juarsa dan Juantara. Dan pengejaran itu pun berakhir petaka sahabat. Ya, Jaka Utama terjatuh dan berakhir tak sadarkan diri. Melihat Jaka Utama pingsan, betapa sedih kedua saudaranya itu. Kemudian mereka merawatnya, berniat akan memboyongnya kembali untuk pulang ke Pulau Putih. Tetapi alangkah kagetnya kedua saudara Jaka Utama itu, sebab Jaka Utama tiba-tiba saja bangkit dari pangkuan Juarsa dan Juantara dan kemudian lari menjauh hingga menghilang dari pandangan mata kedua saudaranya. Nah, di Pulau Putih, Kiai Bagal Budigal dan putrinya Jakarsia, ya. Jadi Jakarsia itu putri Kiai Bagal Budigal yang pertama gitu ya. Terus kedua, ketiganya yaitu Juarsa dan Juantara, yang keempat yang bungsu yaitu Jaka Utama. Di Pulau Putih, Kiai Bagal Budigal dan putrinya Jakarsia begitu mengkhawatirkan saudara-saudaranya yang belum juga kembali ke pondok pesantren Pulau Putih. Kiai Bagal Budigal bersama putrinya berniat meninggalkan pondok pesantren untuk mencari putra-putranya dan mengharap perubahan hidup yang lebih baik. Karena sekian lama terpuruk dalam kemiskinan, dengan marah yang meledak-ledak, kemudian tajuk atau musola kalau sekarang, tajuk itu dihancurkan dan umpaknya dibaledog. Di baledog itu maka bahasa Sundanya dilempar ya, artinya dilempar. Oleh karena itu maka daerah itu disebutlah Umpak Balagedog. Umpak Balagedog ini, umpak ini pangimbaran atau tempat mengimami sholat, itu namanya umpak ya. Terus di baledog jadinya Umpak Balagedog. Nah, sedangkan penamaan desa Tersana berasal dari bahasa Cirebon. Ya, berasal dari kata wiskersa Gusti Kang Maha Kuasa iki umpak. Jadi sebuah umpatan murid Mbahku Cirebon, itulah kata kersa dilafalkan menjadi Tersana.
Nah, sementara itu hampir semua orang sedang membicarakan tentang seorang penguasa di Selamera yang sangat dermawan. Penduduk sekitarnya begitu mengaguminya karena penguasa itu meskipun kaya raya tetapi selalu membagi-bagikan hartanya bagi yang membutuhkan. Kabar itu pun sampai ke telinga Kiai Bagal Budigal dan Jakarsia. Rasa penasaran dan kemiskinan yang menderanya membuat mereka terpaksa melangkahkan kakinya untuk menuju daerah Selamera di mana penguasa dermawan itu berada. Sesampainya di sana, keduanya tertahan karena pihak penjaga tak mengizinkan masuk ke kediaman majikannya. Mereka dianggapnya orang asing dan dituduh sebagai mata-mata bangsa Belanda. Tetapi keduanya memaksa dan akhirnya berhasil masuk ke kediaman penguasa Selamera, dan mereka pun bertemu dengan penguasa dermawan itu. Betapa kagetnya Kiai Bagal Budigal dan putrinya, sebab orang yang berada di hadapannya itu adalah orang yang selama ini dicarinya, yaitu Jaka Utama. Adapun Jaka Utama meskipun dirinya pernah diusir oleh ayahandanya, tetapi berkat didikan agama sewaktu di pesantren Pulau Putih, beliau tetap mengakuinya bahwa orang tuanya yang layak seperti pengemis ini adalah ayahanda Kiai Bagal Budigal dan saudaranya Jakarsia. Setelah tahu bahwa kedua orang yang ada di hadapannya adalah ayah dan adiknya, kemudian didekatinya dan dirangkulnya. Ketiga anak manusia itu bertangisan melepaskan rasa rindunya yang tak tertahankan. Kemudian Jaka Utama meminta kepada ayahandanya tinggal bersama di Selamera. Dan kemudian mereka hidup bahagia di Selamera, dan Jaka Utama menikah dengan Surtiwati. Kemudian dikaruniai dua anak, yaitu Dewi Amirah dan Raden Ciptarasa. Nah, inilah Raden Ciptarasa ini yang kemudian bernama Ki Kadut Sigobang. Nah, cerita Ki Kadut Sigobang ini nanti akan kita temukan di dalam kisah cerita Duku Keras, ya, desa Duku Keras, sahabat, tentang Ki Kadut Sigobang ini. Oke, itu saja sahabat. Nantikan kembali video-video terbaru Kang Odoy, tentunya menguak mitos, fakta, dan sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sahabat untuk saran dan komentarnya cantumkan saja di kolom komentar. Jumpa kembali bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.